Lanjut kembali, 5 posisi kontrol yang tadi di awal sudah kita jelaskan mengenai sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, ya, dan 5 posisi kontrolnya. Ini Dian Grosser dalam bukunya Restitusi menyatakan bahwasanya guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka yang selama ini mereka lakukan. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada anak dan memerdekakan murid? Dan yang terakhir, apakah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Karena melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Dr. William Gesell menyatakan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol yang sering kita lihat dalam lingkungan sekolah kita. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat di sini sebagai penghukum. Kalau penghukum itu biasanya seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya, ciri-ciri sebagai seorang penghukum ini gurunya nada suaranya tinggi. Ini kalau guru-guru yang sering marah-marah kan ada suaranya tinggi nih. Kemudian bahasa tubuhnya gimana ya? Melotot matanya. Kemudian sering nunjuk-nunjuk, ya, menghanting, membentak-bentak siswa dengan nada yang besar. Nah, itu biasa karakteristiknya. Dari hasil yang ditunjukkan, muridnya bagaimana kalau kita beri hukuman? Kemungkinan murid marah dan punya rasa dendam. Saya dulu punya kasus ketika ada seorang guru memberi hukuman kepada murid, mobil guru tersebut dicoret, digesek pakai benda tumpul sehingga lecet mobilnya. Kenapa? Karena murid tadi memiliki rasa dendam Bapak Ibu. Dia nggak terima dimarahi, dia nggak terima dihukum. Ini yang berakibatnya bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya lebih buruk lagi karena punya rasa dendam emosi tadi yang nggak keluar. Jadi ini yang bahaya Bapak Ibu kan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan memiliki suara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Karakteristiknya biasa untuk pembuat rasa bersalah ini nada suaranya halus, lembut. Kenapa? Kita mencoba masuk ke dalam hatinya, biar hatinya lebih terbuka sehingga dia memiliki rasa bersalah. Kamu nggak boleh lagi seperti itu, ini nggak baik bagi diri kamu. Dia membuat murid tersebut merasa bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, di mana bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya sehingga murid akan menjadi orang yang gagal. Dia merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini dia akhirnya. Kadangkala sikap seperti ini lebih membahayakan daripada sikap penghukum. Kalau penghukum dia langsung lepas, tapi ini terpendam di dalam dirinya. Merasa bersalah, dia nggak bisa membahagiakan orang tuanya, nggak bisa membahagiakan gurunya, lalu berbuat salah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Apalagi guru SMA nih, seringan ya. Biasa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan-tindakan persuasif, pendekatan bagaimana? Pendekatan sebagai teman. Biasanya kalau guru sebagai teman ini karakteristiknya yaitu nada suara ramah, kemudian akrab, menganggap kita sebaya dengan murid, merasa akrab. Ada cara-cara persuasif, cara bercanda, kemudian bahasa tubuh rapat pada murid, mental, kemudian senyum-senyum karena merasa seperti kawan biasa. Hasilnya apa? Kalau kita lakukan tindakan sebagai guru sebagai teman, di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru pasti, karena dia tidak ada batasan, merasa
Ini termasuk dampak yang positif. Sebenarnya baik, sebagai teman ini baik. Tetapi ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah selalu dia akan lari pada guru tersebut sebagai tempat dia curhat mungkin. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Ketika dia berbuat masalah dengan guru lain, mungkin ada guru yang bisa membackingi dia karena merasa guru tersebut adalah temannya yang bisa membackup dia supaya jangan didukung oleh guru lain. Kemudian akibat dari posisi teman ini biasanya membuat sesuatu. Di sini dikatakan tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Jadi ketika guru yang lain menyuruh, muridnya nggak mau. Kenapa? Karena tadi dia hanya percaya kepada si guru yang sebagai temannya. Kemudian guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau artinya mengawasi. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nada atau karakteristik pemantau ini, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dia belum sebagai penghukum di sini, karena hanya memantau, melihat saja. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contohnya guru piket di sini Bapak Ibu. Dia sebagai pemantau. Ketika ada siswa yang datang terlambat, dia melihat saja. Kalau si murid mempunyai kesadaran, konsekuensinya sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Tetapi ketika dia datang terlambat, si guru tersebut memerintahkan murid untuk mengutip sampah, itu termasuk dalam hukuman. Kalau konsekuensinya si murid sudah tahu, dia akan bertindak sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah di sini yang paling baik, guru sebagai seorang manajer, Bapak Ibu sekalian. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kesadaran murid itu sendiri, mendukung murid agar dapat menentukan solusi. Ketika murid itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru mendorong murid untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri, bukan solusi yang diciptakan oleh guru tersebut untuk murid, tidak. Tetapi bagi dirinya sendiri dia temukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, jadi sudah ada dia keterampilan di posisi teman, keterampilan di posisi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Jadi ada posisi pemantau dan posisi teman berbarengan dan kemudian menjadikan terciptanya posisi manajer dipadukan. Ini dia Bapak Ibu, ada tabel mengenai motivasi. Identitas gagal ini berada di posisi guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu pada posisi identitas gagal. Identitas berhasil sukses itu berada di posisi teman dan pemantau. Tetapi di sini terkadang teman dan pemantau ini masih dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, belum bersifat mandiri. Masih ada yang diinginkannya, masih ada yang diharapkannya. Tetapi kalau dia berada di identitas manajer, dia berasal dari intrinsik dirinya sendiri, individunya sendiri, menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia tidak datang ke sekolah bukan takut terhadap hukuman, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Di sini ada video Bapak Ibu, bisa kita lihat sama-sama videonya. Satu, posisi penghukum. 5 kontrol positif. Posisi membuat merasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir waktu dasar pemalas. Ini ada terlambat ya. Si kamu sudah Ini posisi
posisi guru sebagai hukuman. Berani-berani. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu senang ya bikin ibu susah? Ini sebagai apa? Nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah. Merasa bersalah. Guru sebagai seorang yang membuat murid merasa bersalah. Anak yang tenang, cepat dan tidak sanggup tersebut berlalu. Saya membawakan saya, Bu. Murid bisa senyum-senyum, gurunya bercanda. Sebagai apa? Sebagai teman. Jadi ada keakraban, ya kan? Iya, Bu. Waktu baik, namun kan Sekarang sudah jam 7.20. Ada jam 7.20. Dia terlambat hadir menanyakan konsekuensinya. Ini guru sebagai pemantau, ya Bapak Ibu ya. Iya benar. Kalau kalian mau mengalami, ada lagi kira akan ibu dan Aren ya. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Aren? Maaf, Bu. Ini kira-kira apa? Saya semalam Sebagai manajer, Keyakinan ya. sekolah yang Dia menanyakan keyakinan guru ini, mencoba menemukan solusi yang diperoleh dari muridnya. orang lain mungkin, Bu. setuju. Jadi, apakah Aren meyakini prinsip saling Menanyakan keyakinan dari dirinya sendiri. Ini yang dikatakan dengan restitusi, Bapak Ibu. memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Ya, jadi itulah 5 kontrol positif, ya, yang kita terapkan sebagai seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Balik Bapak Ibu. Kita masuk ke segitiga restitusi yang terakhir, Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi, bentuknya segitiga, di mana segitiga restitusi ini adalah dia menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, si guru mencoba menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan dari siswa tersebut. Guru ini sebagai menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak membuat kesalahan, jangan kita menyudutkan atau memojokkan anak terhadap kesalahannya. Tapi coba kita stabilkan dulu. Ketika dia lagi emosi, coba kita stabilkan. Ketika lagi emosi, kita tanya-tanya, kita salahkan dia, bisa jadinya makin emosi. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada dirinya. Seharusnya dari tindakan yang dia perbuat tadi, bagaimana cara menemukan jalan pemecahan permasalahannya. Kita tanyakan keyakinan kepada muridnya. Jadi inilah yang dikatakan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada videonya segitiga restitusi, bisa kita lihat Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. restitusi bisa diterjemahkan restitusi dengan seorang guru. Ini dijaga menstabilkan identitas. Ya aku marah lah, aku dari KTM kan di depan kelas. Ya, kan lagi emosi nih. Oh, begitu. Yang pasti kemudian ada besar. Coba kita dorongkan emosinya, kita turunkan tingkat Ada emosinya. yang lupa. Kemudian pada saat itu menghukum aku. Validasi tindakan. Apa tindakan yang dia perbuat tadi? Saya benar-benar dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada suatu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar. Tindakan kamu itu kira-kira. Kemudian menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Tanyakan keyakinan. Kira-kira yang dia buat tadi benar atau salah? Jadi keyakinan itu Keyakinan apa yang dia miliki? sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian mencari jalan solusi pemecahan permasalahan yang dikemukakan oleh dirinya sendiri. Kamu meyakini ada orang itu penting buat kamu.
Ini keyakinannya Bapak Ibu. Iya, setuju. Kita harus saling mempercayai. Namun ada juga keyakinan Jadi di sini tidak ada keterpaksaan dari muridnya untuk mengikutinya. Kenapa? Karena meyakini dari dirinya sendiri. Murid tidak merasa terpaksa melakukannya. Jadi kesadaran dari muridnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersahabat. Menanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, itulah tadi mengenai segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri kegiatan kita, ingat segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya, sehingga murid paham akan keyakinan dirinya sendiri, tidak menjadi beban terhadap dirinya, dan restitusi merupakan pilihan bagi si murid itu sendiri yang dia ciptakan sendiri. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala tindakan atau perkataan saya yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.